Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raida Syefiana dengan NIM 211040880. Prodi PGMI Angkatan 2021 UIN Sunan Kalijaga. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perilaku warga Amerika terhadap umat Islam. Yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama tentang populasi umat Islam di Amerika, yang kedua kesetaraan gender terhadap perempuan Muslim di Amerika, yang ketiga kasus diskriminasi terhadap warga Muslim di Amerika Serikat, yang keempat adalah penerimaan warga Amerika terhadap umat Islam. Yang terakhir, kesimpulan. Memasuki materi pertama yaitu populasi umat Islam di Amerika. Sebuah hasil studi di Rusia menyebutkan bahwa hampir 4,6 juta Muslim berada di benua Amerika. Di negara superpower, Amerika Serikat, agama Islam dipeluk oleh sekitar 2,5 juta orang. Bahkan di lokasi sekitar runtuhan World Trade Center atau disebut WTC itu, akan dibangun sebuah masjid. Sementara itu, di Kanada, jumlah pemeluk Islam mencapai 700.000 orang. Tak jauh berbeda dengan Argentina, umat Islam di negara tersebut mencapai 800.000 orang dan merupakan pemeluk Islam terbesar di Amerika Selatan. Sementara itu, di Suriname, pemeluk Islam mencapai 16% dari total penduduknya dan menjadi populasi Muslim terbesar di benua Amerika. Faktor pemicu peningkatan umat Islam yang sedemikian pesat itu karena makin muncul kesadaran bagi warga Amerika untuk mempelajari Islam. Setelah serangan terhadap WTC pada 11 September 2001, ketertarikan secara alamiah telah mendorong peningkatan jumlah warga dunia yang berpaling kepada Islam. Peristiwa itu bukannya membuat makin besar stigma negatif, tetapi makin menambah jumlah anak-anak muda dan peneliti yang termotivasi untuk mempelajari Islam. Bahkan mereka makin tertarik dan akhirnya memeluk Islam. Surat kabar Times melaporkan Islam bukanlah sesuatu yang garang seperti yang dituduhkan selama ini. Islam justru menunjukkan wajah aslinya yang santun, damai, toleran, dan menghargai setiap perbedaan. Memasuki materi kedua adalah kesetaraan gender terhadap perempuan Muslim di Amerika. Amerika Serikat merupakan negara yang menjunjung tinggi kesetaraan gender, dibuktikan dengan adanya Civil Rights Act tahun 1964, di mana konstitusi ini melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, tetapi faktanya perempuan masih menempati posisi kedua setelah laki-laki. Kondisi diskriminasi yang lebih besar dialami oleh perempuan Muslim, di mana mereka mengalami diskriminasi bertingkat. Perempuan Muslim di Amerika Serikat tidak hanya didiskriminasi karena alasan gender, di mana mereka adalah perempuan, tetapi mereka juga didiskriminasi karena alasan agama atau discrimination based on religion. Diskriminasi terhadap perempuan Muslim di Amerika Serikat memiliki kecenderungan yang lebih besar yang dialami oleh perempuan Muslim yang memakai hijab. Diskriminasi yang paling signifikan terhadap Muslim di Amerika Serikat tersebut dialami oleh perempuan Muslim. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa perempuan Muslim yang memakai hijab dalam bekerja atau akan melamar pekerjaan mendapatkan diskriminasi di mana mereka pada umumnya ditolak karena menggunakan jilbab. Perempuan Muslim di Amerika Serikat yang memilih memakai hijab akan mendapatkan diskriminasi dari berbagai kalangan dan berbagai sektor. Perusahaan tidak akan memberikan gaji yang sama terhadap perempuan lain, walaupun perempuan yang berhijab itu memiliki prestasi atau skill yang baik atau bahkan sangat bagus. Materi yang ketiga yaitu kasus diskriminasi terhadap warga Muslim di Amerika Serikat. Hampir setengah dari warga Muslim di Amerika Serikat mengaku telah mengalami diskriminasi dalam setahun kebelakang. Menurut studi Pew Research Center, 3/4-nya mengatakan bahwa terdapat banyak diskriminasi terhadap Muslim. Setengah dari responden mengatakan hidup sebagai Muslim di Amerika Serikat telah menjadi sulit dalam beberapa tahun terakhir. Sedangkan 48% mengaku
mereka secara pribadi pernah mengalami diskriminasi selama setahun ke belakang. Para peneliti mewawancarai 1.001 Muslim Amerika Serikat lewat sambungan telepon. Mereka menyatakan bahwa responden yang dipilih merupakan sampel representatif. Bentuk diskriminasi paling umum yang mereka sebutkan ialah diperlakukan dengan prasangka 32% dari responden, diperlakukan secara khusus oleh petugas keamanan bandara 19%, disebut dengan nama panggilan yang menghina 18%, dan diperlakukan secara khusus oleh penegak hukum 10%, kemudian diancam secara fisik atau diserang 6%. Perlakuan tersebut membuat beberapa orang merasa tidak nyaman. Memasuki materi yang keempat, yaitu penerimaan warga Amerika terhadap umat Islam. Menurut survei, Islam adalah fenomena baru di Amerika Serikat. Dari survei yang mereka miliki, hanya sekitar 30% rakyat Amerika yang tahu mengenai Islam, dan hanya 1 dari 4 warga Amerika Serikat yang mengenal seorang Muslim. Menurut survei lain, sebelum peristiwa 11 September 2001, 6% warga Amerika Serikat mempunyai pandangan negatif terhadap Islam. Setelah peristiwa tersebut, angka ini naik menjadi 12%. Rakyat Amerika Serikat memang belum terbiasa dengan masyarakat Islam, sebagaimana halnya mereka terbiasa dengan agama Kristen, Katolik, atau Yahudi yang memang jauh lebih lama bercokol di Amerika Serikat dan mempunyai visibilitas yang tinggi di media. Namun, kecenderungan ini mulai berubah selama beberapa tahun belakang. Menurut Islamic Foundation, umat Islam di Amerika Serikat sempat mengalami masa yang sulit ketika terjadi peristiwa 11 September 2001. Amarah rakyat Amerika Serikat sempat menimbulkan intimidasi, vandalisme, demonstrasi, sehingga mengakibatkan sebagian besar keluarga Muslim merasa takut. Untungnya tidak lama kemudian muncul gelombang simpati dan dukungan solidaritas dari masyarakat setempat. Dan yang paling menyentuh perasaan mereka adalah ketika ada siswa-siswa sekolah-sekolah negeri lainnya, LSM, dan komunitas agama lain yang menawarkan diri untuk membuat barisan pagar manusia atau disebut human chain bersama-sama umat Islam untuk menjaga sekolah Islam yang mereka dirikan dan perumahan serta masjid. Sejak saat itulah baru mereka menyadari bahwa mayoritas masyarakat Amerika Serikat berada di pihak mereka. Mereka juga tertolong dengan adanya pernyataan Wali Kota Chicago, Richard Daley, bahwa pemerintah dan aparat kota Chicago tidak akan mentoleransi tindakan diskriminatif dan intimidasi terhadap etnis atau agama apapun. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Faktanya, perempuan masih menempati posisi kedua setelah laki-laki. Perempuan Muslim yang memakai hijab di Amerika Serikat mengalami banyak sekali diskriminasi dan dilanggar hak-haknya. Perempuan Muslim dilarang untuk menggunakan hijab, dipecat dari pekerjaannya, ditolak ketika berada di ruang publik, dan mengalami banyak sekali diskriminasi lainnya. Tidak hanya kepada perempuan Muslim saja, namun kondisi ini dialami hampir setengah dari warga Muslim di Amerika Serikat yang mengaku telah mengalami diskriminasi dalam setahun kebelakang. Menurut studi Pew Research Center, 3/4-nya mengatakan bahwa terdapat banyak diskriminasi terhadap Muslim. Perlakuan tersebut membuat beberapa orang merasa tidak aman. Untungnya tidak lama kemudian muncul gelombang simpati dan dukungan solidaritas dari masyarakat setempat. Dan yang paling menyentuh perasaan mereka adalah ketika ada siswa-siswa sekolah negeri lainnya, LSM, dan komunitas agama lain yang menawarkan diri untuk membuat barisan pagar manusia atau disebut human chain bersama-sama umat Islam untuk menjaga sekolah Islam yang mereka dirikan dan perumahan Muslim serta masjid. Sejak saat itu, barulah mereka menyadari bahwa mayoritas rakyat Amerika Serikat berada di pihak mereka. Mereka juga tertolong dengan adanya pernyataan Wali Kota Chicago, Richard Daley, bahwa pemerintah dan aparat Kota Chicago tidak akan mentoleransi tindakan diskriminatif terhadap etnis atau agama apapun. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Raida Syefiana, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.